meragukan, kamu apa itu bandingkan dengan yang di buku ya, catatan Anda ya. Itu ada di buku semua sudah ada. Misalkan ada kekeliruan dibandingkan dengan buku aja, dan sudah di buku. Makanya agak cepat mencatatnya. Terus kita lanjutkan ke tabel 2. Jadi di sini sampai perhitungan MBX. Oh, ini izin Bu Intan. Yo. Itu yang nomor 5 itu tulisannya apa Bu? Yang hijau itu Bu? Row mesin. Itu adalah, enggak, ini adalah momen inersia garis air, bukan row, momen. Makanya ini agak ini, nulisnya ini sudah agak buram-buram ini saya. I0 itu adalah momen inersia garis air, Mas. Kalau I-core itu adalah momen koreksi ya ini ya. Jadi momen koreksi melalui titik berat dari garis air, I-core itu. Sudah Bu Intan. Ya, oke, saya lanjutkan. Sudah bisa Mas ya dilihat ya. Nah, ini untuk tabel 2 Mas. Nanti kalau di puter sampai 90 derajat, ini lihat gambarnya kayak gini nih ya. Kalau diputer 90 derajat gambarnya berubah menjadi ini. 0 sampai 10, putaran 20, 30, 40, 50 sampai 90 derajat. Akhirnya di sini nih posisi apa? Posisi titik beratnya ya. Jadi seperti ini kalau kita puter nanti mulai dari W0 sampai W9L9. Nah, kemudian kita masuk pada tabel 2. Tabel 2 ini adalah kita mencari lengan stabilitas bentuk ya atau L. Hasil perhitungan tabel 1 tadi ya, yang MBX tadi ya, yang terakhir itu dimasukkan dalam tabel 2 ini untuk menghitung L dan koordinat metacenter L atau stabilitas bentuk ya. Jadi ini banyak sekali ini formulasinya. Ini formulasinya dimasukkan Mas. X ini adalah sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi ini formulasi yang pertama adalah sudut X 0 sampai 90 derajat. Yang kedua itu adalah MBX dari tabel 1. MBX itu dimasukkan dari tabel 1. Kemudian formulasi yang ketiga adalah cos ini ya, cos 0 derajat. Jadi cos sudut ulingnya itu berapa ini? Cos 0 derajat, cos 10 sampai 90. Yang keempat itu MBX dikalikan dengan cos X atau formulasi yang 2 dikalikan dengan formulasi yang ketiga. Formulasi yang kelima itu adalah integral MBX dikalikan dengan cos X. Ya, jadi ini dari formulasi kedua dikalikan formulasi ketiga ya, itu adalah integral MBX cos X. Jadi nanti kalau misalkan hasilnya 0 ya, hasilnya 0 itu nanti yang kelima, formulasi yang kelima ini adalah 5,5 ditambah 5,5 itu sama dengan 10,5. Kemudian 10,5 ini ya, 10,5 ditambah dengan 6 menjadi 16,5. Jadi 16,5 ditambah dengan selanjutnya dan seterusnya sampai 90 derajat MBX-nya. Kemudian yang nomor formulasi yang ke-6 adalah sin 0 sampai sin 90 derajat itu berapa dimasukkan ke dalam tabeling formulasi yang ke-6. Yang ke-7 MBX sin X sama dengan formulasi yang kedua dikalikan formulasi yang ke-4. Yang formulasi yang ke-8 adalah integral MBX sin X itu idem pada yang formulasi nomor 5 cara mencarinya. Kemudian yang formulasi nomor 9 itu adalah mencari YX. YX itu sama dengan DX dibagi dengan 2.
dikalikan dengan formulasi yang kelima, ya, di mana 1 radian 1 derajat sama dengan 0,01745 radian. Bila dx sama dengan 10 derajat, maka radiannya sama dengan atau sama dengan 0,1745 radian, sehingga YX sama dengan 0,1745 radian, ya, itu untuk 10 derajat, dibagi dengan 2, tadi kan dibagi dengan 2 toh, dikalikan dengan formulasi yang kelima atau integral MBE cos X. Ya, dari sini dulu, Anda catat dulu, nanti kita lanjutkan formulasinya ini sampai formulasi ke-15, ini masih formulasi yang ke-9, jadi kurang 6 ini formulasinya. Nah, ini contoh dicatat dulu untuk keterangan formulasi yang pertama sampai formulasi yang ke-9. Nah, nanti tak lanjutkan lagi. Nah, kemudian ini kalau kita lihat, Mas, ini untuk formulasi yang ke-10, ya, ini ya. Formulasi yang ke-10 ini adalah ZX BX. Nah, ini kalau kita gambarkan ya ini ya. ZX BX. Nah, di sini ZX min ZX min BC. BC-nya kan sini nih. BC, ZX-nya ini. Kemudian min BC, ya ini ya, BC sama dengan DX2 dibagi dengan 2, dikalikan dengan formulasi yang ke-8, itu idem pada yang 9. Kemudian formulasi yang ini yang ke-10, kemudian yang ke-11 itu ZX cos X. ZX cos X sama dengan formulasi yang ke-9 dikalikan formulasi yang ke-3. Kemudian yang ke-12 itu ZX min ZC. Ya, ZX min ZC itu di sini nih, Mas, posisinya. Ini adalah ZX min ZC. Sin X sama dengan itu formulasi yang ke-9 dikalikan formulasi yang ke-3. Formulasi yang ke-10 ini ya, dikalikan formulasi yang ke-3. Kemudian ini formulasi yang ke-13 itu mencari L. Tadi apa? Mencari lengan stabilitas apa, Mas? Statis apa? Dinamis? L ini ya. NL sama dengan NB ya, ini ya. NB, N-nya itu di sini, B-nya itu di bawah. Jadi NB sin X. NB sin X sama dengan BR. Di mana sama dengan BT ini ya, BR, B, R. Ini. Nah, kemudian itu sama dengan BT ditambah ini ya, BR itu di sini nih, BR. NB sin X itu adalah nilai BR, sama dengan ya, disama dengan itu BT ditambah dengan TR. Di mana sama dengan YX cos X ditambah dengan ZQ. Nah, ini ya, ZQ, ZC ini, ZC itu di sini nih, dikalikan dengan sin X, atau sama dengan L, lengan L ini ada sama dengan formulasi yang ke-11 ditambah dengan formulasi yang ke-12. Nah, kemudian formulasi yang ke-14 itu adalah ZM. Ini ZM. ZM sama dengan ZX. Ini ZX itu di sini nih. Nah, ini ZX, kalau ini ZC ya, ini ya. ZX min MB sin X, atau formulasi yang ke-9 dikurangi formulasi yang ke-7. Kemudian ZM min ZC, ZM min ZC. Nah, ZC itu ini, ZM-nya itu ini. Nah, ZM min ZC sama dengan ZX min ZC, ini ZX min ZC ditambah dengan MBX. Ini MBX. MBX ini, MBX itu di sini nih, MBX cos X atau sama dengan formulasi yang ke-10 ditambah dengan formulasi yang ke-4. Jadi ini tinggal ngurunut formulasinya saja ini. Kalau kita simbolkan seperti ini untuk mencari H
lengan stabilitas statis sama lengan stabilitas dinamis. Nah, atau H sama L-nya ini. Sorry, untuk mencari lengan bentuk ini L, untuk mencari lengan bentuk. Jadi ini L ini adalah lengan bentuknya, ya lengan bentuknya itu yang kita cari adalah L-nya ini. Ya, bisa dicatat lagi ini ya untuk yang mulai formulasi sebelumnya. Itu bisa Anda catat lagi. Dicatat dulu aja Mas, nanti kalau misalkan tidak paham kita bisa jelaskan nanti. Yang penting nyatetnya bener dhisik.